Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan iNews Prime. Ratusan nasabah korban Koperasi Indosuria unjuk rasa di Bundaran Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat. Masa menuntut agar Mahkamah Agung atau MA mengusut tuntas kasus korupsi yang telah merugikan nasabah dan mengembalikan aset-aset mereka. Henry Surya adalah salah satu terdakwa yang didakwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Putusan bebas terhadap Henry Surya, pemilik Koperasi Indosuria oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat, memancing reaksi nasabah. Ratusan nasabah korban Koperasi Indosuria memilih turun ke Bundaran Patung Kuda Jakarta Pusat untuk menyampaikan kekecewaan dan sejumlah tuntutan. Selain mendesak Mahkamah Agung menghukum Henry Surya seberat-beratnya, nasabah juga meminta agar aset-aset mereka dikembalikan. Menurut saya itu, jadi kita sebagai masyarakat korban di sini meminta keadilan sesuai dengan asas nomor 5, Pak. Kalau soal hukum kita kembalikan kepada pemerintah yang menjadi haknya, dan tolong disita, dimiskinkan asetnya dan dikembalikan apa yang menjadi hak kita. Kita berjuang itu milik kita loh. Sementara itu, putri dari pengacara Alvin Lim menuding adanya permainan hukum demi menyelamatkan Henry Surya dari jerat pidana. Terlebih, saat ini ayahnya yang merupakan pengacara justru dipenjara dengan alasan yang dinilai tidak jelas. Tapi pengacara sebagai pembela korban Indosuria justru yang malah dipenjarakan dan dibungkam. Karena kita juga tahu bahwa pengacara Alvin Lim ini yang membongkar tentang modus P19 mati dan juga yang satu-satunya paling vokal dan berani untuk membela korban-korban. Banyak korban yang udah sakit, udah meninggal, udah bunuh diri akibat Henry Surya ini. Uang untuk hari tua dan untuk berobatnya itu dirampas. Kasus Koperasi Indosuria disebut sebagai kasus pemungutan dana ilegal dari masyarakat terbesar di Indonesia. Total dana yang dikumpulkan ditaksir mencapai 106 triliun rupiah dari 23.000 korban. Setelah persidangan, Hakim PN Jakarta Barat justru memvonis lepas Henry Surya dalam kasus penggelapan dana nasabah Koperasi Simpan Pinjam Indosuria. Dari Jakarta Barat, Rani Stone Sanjaya, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, polisi menetapkan anak anggota DPRD Wajo yang menganiaya juru parkir menjadi tersangka. Akibat penganiayaan ini, korban hingga kini mengalami syok. Pihak kepolisian telah menangkap dan menetapkan anak anggota DPRD Aan Saputra Wijaya sebagai tersangka atas kasus penganiayaan terhadap juru parkir di Wajo, Sulawesi Selatan. Untuk korban sendiri, untuk tersangka sendiri kami sudah tetapkan sebagai tersangka dengan disangkakan pasal 351 ayat 1 dengan ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan. Tersangka kini telah ditahan di Mapolres Wajo guna menjalani proses hukum selanjutnya. Sebelumnya, video penganiayaan terhadap seorang tukang parkir di Jalan Andi Panggaru Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh anak anggota DPRD viral di media sosial. Awalnya, pelaku tidak terima ditegur korban karena parkir di wilayahnya, namun ke lokasi berbeda. Kemudian korban justru ditendang dan dipukul oleh pelaku. Korban juga membantah jika dirinya mengeluarkan kata-kata kasar kepada pelaku saat kejadian. Jadi ya kasi usorong yolo di mondri kata pelan-pelan apa nah engkau to mondri tale kanang depan maru jadi usorong yolo depan korban soroni tiba-tiba mendadak angka poli mondri tanpa usah dibami natandaka pas natandaka sempoyo kata pernah jagul kasih konaro oleh na akor. Suwardi mengaku alami syok usai peristiwa penganiayaan tersebut. Korban meninggalkan rumah sementara dan tinggal di rumah kerabatnya untuk menenangkan diri. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, berbicara kemungkinan berkoalisi dengan Partai Golkar di Pilpres 2024. Namun pengamat politik menyebut pertemuan itu sebagai bentuk upaya Nasdem agar tetap dekat dengan koalisi Istana usai deklarasi Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menemui Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto 1 Februari lalu di kawasan Selipi, Jakarta. Pertemuan terjadi saat isu reshuffle kabinet yang disebut-sebut akan dilaksanakan pada Rabu Pon atau tepat di hari pertemuan Surya Paloh dengan Erlangga Hartarto.
Usai menggelar pertemuan yang digelar secara tertutup, Ketua Umum Partai Nasdem menjelaskan mengenai alasan dirinya bertemu dengan Partai Golkar bukan dengan partai lain yang masuk dalam koalisi perubahan. Paloh pun menyebut pertemuan dengan Golkar prioritas karena dirinya pernah menjadi kader partai berlambang pohon beringin ini. Jadi terlepas apapun juga kekurangan satu sama lain, tapi modal kebersamaan, catatan sejarah, saling pemahaman. Nggak salah dibilang alumni Golkar, ya itu memang benar adanya. Jadi prioritas. Kenapa nggak ambil yang lain? Ya, yang lain kita memang baru mencoba. Ya, baru mencoba. Apakah perlu akan mungkin bergabung dengan KIP? Ya sama-sama mungkin KIP juga bergabung sama Nasdem kan? Jadi probability kemungkinan itu masih terbuka. Baik, terima kasih. Sementara itu, pengamat politik Burhanuddin Muhtadi berpandangan pertemuan antara Golkar dan Nasdem merupakan upaya agar Nasdem mendapat dukungan dari partai lain yang berada di dalam koalisi istana. Nasdem juga mendapat kritikan karena dianggap keluar dari koalisi istana setelah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden di 2024. Karena ada rivalitas dengan PD Perjuangan, jadi Surya Paloh ingin mendapatkan dukungan politik dari partai yang telah melahirkannya, yaitu Golkar. Dan saat yang sama juga menjajaki kemungkinan peta koalisi 2024 karena seperti yang Mas Burhan, kalau Anda melihat sekarang petanya bakal bergeser atau berputar atau bergerak? It's too early to tell. Jadi terlalu cepat kalau kita membidik peta koalisi 2024 berdasarkan manuver hari ini. Sebelumnya hubungan Nasdem dengan koalisi istana disebut merenggang. Nasdem yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres dianggap sebagai antitesa dari Jokowi. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Kejaksaan Agung memastikan bahwa Menkominfo Johnny G. Plate adalah kuasa pemegang anggaran dalam proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G Bakti Kemenkominfo. Sebanyak 4 tersangka telah ditetapkan dalam dugaan korupsi terkait proyek ini dan Kejagung juga buka peluang adanya tersangka baru. Hingga kini, Kejaksaan Agung belum menjadwalkan pemeriksaan terhadap Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate terkait kasus dugaan korupsi proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G Bakti. Meski demikian, Kejagung memastikan bahwa Johnny G. Plate adalah kuasa pengguna anggaran atau KPA dalam proyek tersebut. Selain itu, Kejagung juga membuka peluang adanya tersangka baru di kasus korupsi BTS. Kejagung akan terus memeriksa saksi-saksi, termasuk Menkominfo, guna mengusut tuntas dugaan korupsi dalam megaproyek senilai 10 triliun rupiah tersebut. Soal pemeriksaan saksi disebutkan ada 25 dan pejabat di lingkungan Kementerian Kominfo juga sudah termasuk di dalamnya. Apakah kemudian ada upaya untuk memanggil saksi-saksi lain? Oh iya, ini sedang berjalan. Jadi hampir tiap minggu kami melakukan upaya-upaya pemanggilan ya. Untuk apa? Untuk mencari kebenaran material dari suatu perkara ini. Untuk melakukan suatu pemberkasan, untuk memperkuat keyakinan kami ketika sudah naik, ini harus naik jadi penyidikan khusus. Siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kasus ini? Saya harus to the point soal ini, Pak Ketut. Apakah kemudian Menteri Kominfo juga terjadwal untuk segera diperiksa dalam kasus ini? Oh, itu kebutuhan penyidik, Mas. Kami nggak ngerti ya. Kalau penyidik ini siapapun yang menurut pembuktian bisa dijadikan saksi dalam proses, pasti akan diperiksa. Hingga saat ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan 4 orang tersangka, yaitu Direktur Utama Bakti Kemenkominfo, Anang Ahmad Latif, Direktur Utama PT Mora, Galumbang Menak Simanjuntak, Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia 2020, Yohan Suryanto, serta Account Director of Integrated Account Departemen PT Huawei Tech Investment, Mukti Ali. Base Transceiver Station atau BTS merupakan stasiun pemancar penghubung jaringan telekomunikasi seluler dengan alat komunikasi. Nilai proyek pengadaan BTS tersebut mencapai 10 triliun rupiah. Sementara kerugian negara akibat dugaan korupsi perkirakan mencapai 1 triliun rupiah. Bakti Kominfo menargetkan pembangunan BTS di daerah tertinggal, terdepan dan terluar di tanah air. Di antaranya di wilayah Kalimantan, Nusa Tenggara, Sumatera, Maluku, Sulawesi, Papua, dan Papua Barat. Tim Liputan iNews melaporkan.
Sementara itu pemirsa, isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju semakin kencang. Beberapa kali Presiden Joko Widodo melempar sinyal perombakan kabinet tinggal menunggu waktu. Pemanggilan sejumlah tokoh dan pejabat ke istana beberapa waktu lalu dinilai sebagai salah satu indikator reshuffle kabinet yang akan dilakukan Jokowi. Namun hingga hari ini, Presiden belum merombak kabinetnya. Nah, kalau kita lihat kebiasaan Pak Jokowi yang mereshuffle sejak periode pertama beliau, gitu ya, hingga sekarang itu sudah 7 kali reshuffle. Nah, kebanyakan atau umumnya itu memang terjadi di Rabu Pon. Tetapi pernah juga kalau nggak salah, tolong saya dikoreksi, kalau nggak salah itu pernah juga di hari Jumat. Kabar pergantian Menteri Kabinet Indonesia Maju bukan tanpa dasar. Salah satu sinyal reshuffle yang menjadi perbincangan adalah tidak hadirnya menteri-menteri dari Partai Nasdem dalam rapat yang digelar Presiden Joko Widodo di istana. Yang paling mencolok adalah ketidakhadiran Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dalam rapat membahas ketahanan pangan. Presiden Jokowi hanya memanggil Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, dan juga Kepala Bulog Budi Waseso. Saya ngurusi beras, ngurusi cabai, ngurusi telur, ayam, daging ayam. Kalau reshuffle itu punya haknya Bapak. Sebagai Mendak tapi sebagai ketum, Pak? Iya, semua ngurus itu aja saya. Beberapa pertemuan Presiden Joko Widodo dengan sejumlah tokoh di istana sejak awal Januari lalu juga disebut-sebut merupakan sinyal kuat perombakan kabinet. Di antaranya adalah Ketua Umum P3 Mardiono, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, politikus PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan yang terbaru adalah Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Sunanto. Meskipun tidak satupun dari mereka mengakui membahas isu perombakan kabinet. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Menparekraf Sandiaga Uno kembali melantik 6 pejabat baru di lingkungan Kemenparekraf. Pejabat baru ini dipilih sesuai pengalaman dan rekam jejaknya, serta ditunjuk untuk menjadi tim pilihan dalam membangkitkan pariwisata dan ekonomi kreatif. Menparekraf Sandiaga Uno dan Wamenparekraf Angela Tanu Sudibjo yang juga Wakil Ketua Umum Partai Perindo bidang ekonomi digital dan kreatif kini memiliki tim pilihan untuk mempercepat pemulihan sektor parekraf. Tim pilihan ini dilantik sebagai pejabat tinggi di lingkungan Kemenparekraf yang akan bertugas di bidangnya masing-masing dengan misi mencapai target yang telah ditetapkan. Menparekraf menargetkan dapat membuka 4,4 juta lapangan kerja di tahun 2024 serta kunjungan 7,4 juta wisatawan mancanegara dan 1,4 miliar wisatawan Nusantara. Di mana wisatawan mancanegara sudah hampir mencapai 40% dari sebelum pandemi. Dari devisa sudah sekitar hampir 6 miliar dolar targetnya tahun ini. Ini harus kita percepat agar kembali ke angka-angka yang lebih tinggi sehingga terbuka peluang usaha dan lapangan kerja untuk kesejahteraan masyarakat. Tim ini yang nanti akan mengorkestrasi dan mengeksekusi. Tim baru di Kemenparekraf ini diharapkan bisa lebih berkolaborasi lintas kedeputian, lintas kementerian lembaga, kolaborasi dengan pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan. Dari Jakarta, Ismalia Tri Julianti, iNews melaporkan. Ya pemirsa, minyak goreng curah mulai langka di pasaran. Sedangkan minyak kita yang merupakan subsidi pemerintah selain langka juga ikut naik harganya. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami.